Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Matius pasal 25, saudara-saudara, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saudara-saudara, ada saat di dalam masa pelayanan saya di mana saya menjadi guru agama untuk SMA. Dan kita tahu pada umumnya anak-anak itu menganggap mata pelajaran agama itu sesuatu hal yang tidak terlalu serius. Tidak ada orang yang les untuk pelajaran agama. Dan oleh karena itu saya harus berjuang untuk mengajarkannya sedemikian rupa sehingga mata pelajaran agama itu menjadi menarik dan juga menantang bagi anak-anak. Sejak pertemuan pertama saya masuk, saya sudah berkata kepada mereka, nanti tiap kali pelajaran agama bisa jadi ada kuis atau ulangan pendek yang bahannya adalah pelajaran di minggu sebelumnya. Saya tidak akan memberitahu kapan waktu dan saatnya, bisa jadi ada ulangan, bisa jadi tidak, tetapi bersiaplah selalu. Saudara-saudara, setelah pertemuan pertama itu, saya tahu mereka tiap kali saya masuk ke kelas melihat saya dengan wajah yang tegang. Mereka menanti kalimat apa yang keluar pertama kali dari bibir saya. Kalau saya berkata kepada mereka, "Mari kita lanjutkan pelajaran," sebagian mereka bersorak, "Yes, nggak ada ulangan. Yes, nggak ada kuis." Tetapi kalau saya katakan kepada mereka, "Ambillah kertasmu dan kita kuis," maka sebagian besar biasanya dari mereka akan berkata sambil menepuk dahi mereka, "Aduh, saya nggak siap, saya nggak belajar." Tiap kali saya datang ke kelas, saudara-saudara, wajah mereka selalu tegang menanti kalimat apa yang pertama keluar dari bibir saya. Suatu kali saya berkata kepada mereka, "Mari kita lanjutkan pelajaran ini." Dan sebagian anak-anak menjawab, "Yes! Nggak ada ulangan, nggak ada kuis." Dan saya melanjutkan kalimat yang kedua dengan melakukan kuis singkat. Ya, begitu respon mayoritas anak-anak yang saya tahu tidak siap. Saudara, sebenarnya mereka tidak perlu setegang itu kok, saudara-saudara.
Seandainya mereka mau bersiap dengan menyediakan waktu sejenak saja di malam hari untuk belajar materi yang tidak terlalu banyak, mereka pasti akan selalu siap untuk kuis yang datangnya tak terduga itu. Sepanjang mereka bersiap, kapanpun kuis itu datang, mereka akan siap dan mendapatkan hasil yang baik. Ajakan untuk bersiap-siap, saudara-saudara, juga pernah Tuhan Yesus ucapkan ketika murid-muridnya berkata kepada Yesus demikian, "Guru, katakanlah kepada kami bila manakah hal itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia." Jadi para murid ingin tahu apa yang menjadi tanda kedatangannya Tuhan dan tanda bahwa dunia ini akan berakhir. Itu terekam dalam Matius pasal 24. Lalu Kristus mengajar mereka tentang berbagai tanda yang terjadi. Akan muncul Mesias palsu, bencana di mana-mana tempat, dan juga akan ada penganiayaan terhadap orang percaya. Dan setelah dia menjelaskan dengan begitu banyak tanda-tanda itu, lalu Kristus menceritakan perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini yang tadi telah kita baca. Bagi pendengar Yesus pada zaman itu tidak sukar, saudara-saudara, untuk memahami perumpamaan yang Yesus katakan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Berbeda dengan zaman sekarang di mana pernikahan itu acaranya event organizer, orang lain yang dibayar untuk mempersiapkan diri, maka di zaman Tuhan Yesus pernikahan itu urusan orang-orang terdekat, sanak saudara dan penduduk setempat. Mereka harus ikut mempersiapkan agar segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Dan bagian yang penting atau boleh dikatakan sangat penting adalah mereka harus memilih 10 gadis berusia 12 hingga 14 atau 15 tahun untuk melakukan tarian penyambutan ketika sang mempelai itu datang, saudara-saudara. Jadi ketika sang mempelai laki-laki itu datang, maka 10 gadis yang dipilih ini harus segera menyongsong sang pengantin laki-laki itu dengan melakukan tarian yang mereka lakukan dengan membawa pelita atau semacam obor yang kecil di tangan mereka. Itu adalah event yang sangat penting dan setiap gadis yang tinggal di sekitar tempat itu pasti menantikan kapan gilirannya memainkan peran penting itu. Ya, mereka harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Setelah mereka terpilih untuk menjadi 10 gadis yang menyambut sang pengantin laki-laki itu, saya yakin mereka akan berlatih dengan baik, dan kalau mereka hidup di dalam zaman now, mereka akan berkata, penampilan kita nanti pada saat sang pengantin itu datang, mesti keren ya, mesti bagus ya. Biar viral kemana-mana, supaya kita membanggakan nama desa kita. Itu yang mungkin ada dan akan terjadi kalau gadis-gadis itu hidup di dalam zaman teknologi seperti sekarang ini. Sayangnya saudara-saudara, pada waktu itu kehadiran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan itu tidak bisa diperkirakan kapan. Kan ada percakapan adat tentang segala sesuatu yang masih harus berlangsung. Dan lamanya perjalanan juga tidak bisa diperkirakan. Bisa jadi cuaca cerah, bisa jadi cuaca tidak. Sehingga para gadis itu harus menunggu. Mereka tahu mereka sudah harus bersiap-siap sewaktu-waktu pengantin laki-laki itu datang. Tetapi mereka tidak pernah tahu kapan tepatnya datang. Pada waktu itu juga belum ada alat komunikasi apapun kan. Jadi apa yang kemudian dilakukan 10 gadis yang bertugas untuk menyambut sang mempelai laki-laki itu? Alkitab mengatakan mereka tidak ada yang mereka lakukan, apalagi itu menjelang tengah malam, lalu tertidurlah mereka.
Wajar dan manusiawi kan bukan, saudara-saudara, menanti dan kemudian tertidur? Tidak ada yang salah, bukan? Saya juga pernah mengalaminya, saudara-saudara. Di sebuah pelosok Pulau Nias yang nggak ada sinyal handphone, kami hanya dijanjikan kami akan dijemput pada hari tertentu. Tetapi jamnya kami tidak pernah tahu, sinyal handphone tidak bisa digunakan, komunikasi tidak ada. Jadi kami menunggu dengan duduk-duduk, berjalan, melihat ke sekeliling, makan, lalu tertidurlah kami. Sekali lagi ini hal yang manusiawi dan tidak menjadi masalah. Menunggu, lelah, dan kemudian tertidur. Sangat wajar, saudara-saudara. Dan benarlah ketika 10 gadis itu tertidur di tengah malam, tiba-tiba mereka mendengar suara orang berseru, "Mempelai datang, mempelai datang, sambutlah ia, ayo segera sambutlah ia." Saya bisa membayangkan para gadis itu segera terbangun, saudara-saudara, memperbaiki penampilan baju mereka yang berantakan, memperbaiki penampilan wajah mereka, dan mempersiapkan diri untuk menyambut sang mempelai yang setelah lama mereka tunggu itu. Dan kita tahu di dalam kisah ini sebenarnya kedatangan mempelai itu kan memberi gambaran tentang kehadiran Tuhan Yesus yang bisa terjadi dengan tiba-tiba kan, saudara-saudara. Yang kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya, bukan? Hanya kita diminta untuk terus menunggu, terus berjaga-jaga, terus bersiap. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, sang mempelai laki-laki itu sendiri katakan, tetapi tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Maka berjaga-jagalah. Dan ketika para gadis mendengar suara itu, sang mempelai datang, sambutlah dia, segera sambutlah. Maka ternyata kedatangan yang tiba-tiba itu mengungkap tentang kondisi yang ada di antara para gadis itu. 5 gadis membawa minyak cadangan mereka dalam pundi-pundi atau buli-buli yang kecil. 5 gadis ternyata tidak membawa minyak cadangan mereka. Lah ini bagaimana kalau tidak membawa minyak cadangan? Maka pelita atau semacam obor kecil itu kan hanya nyala beberapa saat, lalu mati. Mereka tidak bisa melakukan tugas mereka. Mereka tidak bisa melakukan tarian dengan menggunakan cahaya dari pelita atau obor yang kecil itu. Mereka tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa begitu ceroboh? Kan sudah tahu datangnya tak terduga. Kan sudah tahu bahwa mereka perlu membawa minyak ekstra. Kedatangan yang tak terduga itu membawa si gadis pada 2 kelompok yang berbeda. Yang bodoh mereka tidak membawa minyak cadangan. Dan dengan demikian mereka tidak akan bisa melakukan tugas mereka dengan tuntas, dengan baik. Karena nyala api itu akan segera redup. Dan yang bijaksana yang membawa minyak cadangan agar mereka bisa melakukan tugas penyambutan dan tarian itu dengan baik. Sudah tahu tidak terduga. Kenapa tidak membawa batu cadangan? Kenapa tidak membawa minyak cadangan? Bukankah itu hal yang jelas tidak bijaksana? Saudara-saudara, mungkin sama tidak bijaksananya, saudara-saudara, kalau tidak suka dikatakan bodoh, dengan orang yang tahu seharian ini akan beraktivitas di luar ruangan, ada di alam terbuka, dia membutuhkan HP-nya untuk terus berkomunikasi dengan pihak lain, tidak ada colokan di alam terbuka itu, maka kalau dia tahu dia bertugas itu, maka dia harus membawa power bank, bukan? Supaya ia bisa melakukan tugasnya terus dengan baik, supaya baterai yang ada di handphonenya itu terus terisi penuh, dan segala tugas itu bisa berlangsung dengan baik, bukan?
Betapa bodohnya, betapa tidak bijaksananya kalau sudah tahu harus tugas di luar. Harus memotret, harus mengirim kabar melalui HP, tetapi tidak membawa power bank yang terisi penuh. 5 gadis itu disebut bodoh karena mereka tahu mestinya dari kebiasaan yang berlangsung bahwa kedatangan sang pengantin itu bisa tiba-tiba, maka membawa minyak cadangan itu harus. Tetapi mereka tidak membawanya. Mereka akan meminta kepada 5 gadis yang lain, tetapi 5 gadis yang lain tentu menolak. Mereka tidak mungkin membawa tempayan yang besar. Mereka hanya bisa membawa tempat yang kecil untuk diri mereka, memastikan mereka sendiri bisa melakukan tugas mereka. Nah, ini kalau dibagi 2, maka dua-duanya juga, 2 kelompok ini juga tidak bisa melakukan penyambutan dan tarian itu dengan baik. Maka 5 gadis yang bijaksana itu berkata, pergilah, belilah. Dan saudara tahu apa yang terjadi kan? Pada waktu itu tidak ada toko buka 24 jam, saudara-saudara. Tidak ada toko buka 24 jam. Berarti mereka harus mengetok satu toko demi satu toko, menunggu yang empunya toko itu bersedia keluar dari tokonya, membukakan, membawakan minyak untuk mereka. Dan itu pasti butuh waktu, itu pasti takes time. Sementara mereka dikejar dengan tugas yang harus segera mereka lakukan. Sang mempelai itu sudah datang. Hasilnya, saudara-saudara, tentu saja entah setelah berapa rumah mereka ketok, entah berapa penjual mereka ketok tokonya, mereka datang tergopoh-gopoh dengan membawa minyak itu dan mengetok-ngetok dengan keras. Tuhan, bukakanlah pintu, biarkanlah kami masuk. Mungkin ada di antara mereka juga yang sambil mengetok pintu keras itu berkata, saudara-saudara, kami tahu kami terlambat, tapi sepenuhnya kan bukan salah kami. Pengantinnya juga datang terlambat. Ini kami sudah susah payah untuk mencari minyak di tengah malam. Gak gampang. Tuhan, bukakanlah. Tuhan, bukakanlah. Tetapi apakah pintu itu dibuka, saudara-saudara? Walaupun mereka mengetok dengan begitu keras, mengatakan beberapa argumentasi, apakah pintu itu akan dibuka? Tidak. Justru terdengar suara yang sangat keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Sebuah kalimat penolakan yang keras dan final. Saya membayangkan 5 gadis bodoh itu tertunduk mendengar ucapan itu. Bagaimana mungkin kita tidak dikenal? Kita kan dipilih karena mungkin cantik dan menarik untuk tampil. Kita sudah berlatih. Bagaimana mungkin kita tidak dikenal? Bagaimana mungkin kita ditolak? Toh kita hanya terlambat sebentar, bukan? Saya bisa membayangkan mereka tertunduk, lemah, dan lesu. Mereka ditolak masuk untuk acara yang sangat penting. Pernahkah Anda mengalami penolakan sejenis ini, saudara-saudara? Teman saya pernah. Dia diundang salah satu tokoh penting di Republik ini dengan peringatan dan undangan yang sangat lugas, dikonfirmasi oleh petugas terkait bahwa dia harus datang tepat waktu. Apabila dia tidak datang tepat waktu karena alasan apapun, dia tidak bisa bertemu dengan tokoh penting ini. Saya nggak tahu apa yang ada di benak teman saya, saudara-saudara. Sehingga malam itu dia malah asik WA-an dengan saya sampai tengah malam, katanya sambil menunggu pertandingan sepak bola yang entah jam 1, jam 2, atau jam 3 itu. Saya sudah mengingatkan sama dia, hati-hati besok harus on time, lo bener-bener on time, ketemu orang penting, ada protokolernya, kamu terlambat tidak akan dipersilakan masuk. Dia meremehkannya, dia menganggapnya besok pasti bisa bangun lah. Dan selanjutnya benar kan? Dia terlambat bangun, dia tergesa-gesa, bahkan sampai naik ojek dan bukan mobil untuk mengejar waktu. Tapi begitu sampai di tempat yang ditentukan, petugas menolaknya. Maaf, Bapak terlambat.
Dia melihat jamnya dan berkata, hanya 15 menit Pak, hanya 10 menit. Petugas itu menghardiknya dengan berkata, Anda tidak serius untuk datang. Di undangan sudah tertulis, terlambat tidak boleh masuk. Protokol kami sudah mengingatkan melalui telepon, Anda bilang ya, tetapi Anda sembarangan. Maaf, tidak diizinkan masuk. Lemah lunglailah teman saya dan dengan ada kekecewaan yang besar dia WA ke saya, masa cuma telat 10-15 menit loh bro, tidak boleh masuk, ditolak. Dan saya katakan protokolnya memang demikian kan, kamunya yang nggak serius. Saudara, ketika yang empunya tuan rumah berkata, aku tidak mengenal engkau. Ketika kalimat penolakan itu dikatakan dan pintu tertutup, sementara musik untuk pesta pernikahan mulai mengalun, di luar itu 5 gadis yang bodoh itu tertunduk, mungkin saling memeluk, saling menangis. Musik yang indah itu menambah mereka nangis karena mereka nggak bisa masuk, mereka terlambat. Dan dengan langkah gontai dan air mata, mereka berjalan pulang dengan sejuta penyesalan di dada. Dan pertanyaan, mengapa kita tidak mempersiapkannya dengan baik? Saya membayangkan itu yang mewarnai perjalanan pulang mereka. Tuhan Yesus berkata di akhir perumpamaan ini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ya, tidak seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang kembali. Dia hanya meminta kita bersiap dan berjaga-jaga ketika hari itu tiba. Kita menjadi bagian dari orang bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kita bukan menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri dengan serius dan baik. Dan tidak ada di antara kita yang suka disebut bodoh, bukan? Karena itu berjaga-jagalah senantiasa, nantikanlah kedatangan Kristus kembali. Agar ketika Ia datang, kita tidak terlambat, kita termasuk dalam kelompok orang yang bijaksana dan masuk dalam pesta perjamuan Sang Anak Domba Allah itu. Bersiap-siap dan berjagalah, sebab kita tidak tahu kapan Yesus Kristus datang kembali.